Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan, NPM 19411105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen yang terdapat pada arsitektur sistem. Pada arsitektur sistem ini terdapat 6 elemen di dalamnya. Yang pertama ada elemen framework, yang kedua ada elemen strategi, yang ketiga ada metode, yang keempat ada standar, yang kelima ada tools, dan yang keenam proses enterprise architecture. Ini kita menjelaskan mengenai framework. Apa itu framework? Framework dalam pembangunan arsitektur sistem sangatlah penting karena akan menguraikan semua kebutuhan dari arsitektur perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan teknologi bisnis, validasi, dan integrasi dari organisasi perusahaan. Framework merupakan hasil analisis dari 5W 1H yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek bisnis, aspek informasi, aspek sistem informasi, dan aspek infrastruktur informasi. Dalam 5W 1H ini, dalam Y, kita akan membahas Y itu apa sih? Y itu merupakan level kontekstual yang berisi strategi, bisnis, teknologi, dan arah. Di mana dalam tahapan ini akan membahas mengenai masa depan dari organisasi perusahaan yang meliputi bidang bisnis informasi, bidang sistem informasi, bidang infrastruktur teknologi. Yang kedua ada White with Wu. Ini merupakan level environment. Dalam tahapan ini, keempat bidang tadi yaitu informasi, sistem informasi, dan infrastruktur informasi dibahas bagian lingkungan mana yang harus diperluas. Lalu yang ketiga ada what. What merupakan level konseptual. Tahap ini merupakan tujuan dan kebutuhan perusahaan berisikan mengenai konsep apa yang diinginkan meliputi bidang bisnis, bidang informasi, bidang sistem informasi, dan bidang infrastruktur teknologi. Yang keempat ada with what. Ini merupakan tahap solusi, level fisikal. Level ini membahas mengenai solusi secara nyata berdasarkan perubahan, mendesain ulang, produk, ataupun teknik, meliputi bidang bisnis, informasi, sistem informasi, dan infrastruktur informasi. Infrastruktur teknologi. Yang kelima ada when. When ini merupakan level transformation atau dampak perusahaan yang berisikan perubahan dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru, meliputi bidang bisnis, informasi, sistem informasi, dan infrastruktur teknologi. Yang keenam itu ada how. Ini merupakan sistem logika yang membahas mengenai arahan dan solusi. Yang logik meliputi bidang bisnis, informasi, sistem informasi, dan infrastruktur teknologi. Dalam framework ini, job schema menjabarkan ada 14 framework arsitektur enterprise yang berkembang pada saat ini, yaitu pada tahun 2004, yakni Extended Enterprise Architecture Framework, ada Enterprise Architecture Planning, ada Federal Enterprise Architecture Framework, ada Treasure Enterprise Architecture Framework, ada the Open Group Architecture Framework, ada Jackham Framework, ada Integrated Architecture Framework, ada Joint Technical Architecture Framework, ada Command, Control, Communication, Computer Intelligence, Surveillance, dan Recognition, dan Department of Difference Architecture Framework.
Lalu ada Department of Defense Technical Reference Model. Yang selanjutnya ada Technical Architecture Framework for Information Management. Lalu ada Computer Integrated Manufacturing Operation System Architecture. Lalu ada Purdue Enterprise Reference Architecture. Lalu ada Standard and Architectures for E-Government Application. Lalu ada menurut Daniel Minoli, pada tahun 2008 menambahkan 3 framework lagi yang sudah ada, yaitu European Union atau IDABC dan European Interoperability Framework. Lalu ada ISO atau IEC 14252. Lalu ada IEEE standar 1471 sampai 2000, IEEE Recommendation Practice for Architectural Description. Lalu ada strategi. Elemen strategi ini merupakan suatu kerangka kerja konseptual tingkat tinggi untuk penataan dan mengorganisir sebuah situs web atau internet. Strategi ini memberikan arahan yang cukup yang diperlukan untuk dengan percaya diri melanjutkan ke tahap desain dan implementasi. Sama seperti perencanaan operasional, setiap departemen harus didorong oleh strategi bisnis. Pemersatu, desain rinci arsitektur informasi harus didorong oleh strategi arsitektur informasi secara menyeluruh. Di dalam strategi ini ada 2, yaitu goal and objective dan building principle. Pada goal and objectivity ini, suatu sistem mempunyai maksud tertentu yang menyebutkan maksud dari sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan atau goals yang ada, dan ada yang menyebutkan untuk mencapai suatu sasaran. Tujuannya biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Sedangkan secara objektif, dalam ruang lingkup yang lebih sempit, misalnya bila suatu sistem merupakan sistem utama dari 8, maka istilah tujuan lebih tepat untuk diterapkan. Sedangkan untuk sistem yang merupakan bagian dari subsistem, istilah objektif atau sasaran yang lebih tepat. Nah, gitu. Lalu ada guiding prinsip. Guiding prinsip ini panduan arsitektur perusahaan, definisi tingkat tinggi, dan nilai-nilai mendasar untuk memandu kegiatan pengembangan keputusan teknologi informasi dan teknologi bisnis. Lalu selanjutnya ada metode. Metode ini ada 5 metode. Yang pertama PERA, ada CIMOSA, GRAIJIM, GRAM, dan TOGAF. Metode ini yang pertama itu ada PERA. PERA itu Purdue Enterprise Reference Architecture. Metode ini menunjukkan perancangan suatu perusahaan melalui siklus hidupnya. Sedangkan CIMOSA itu merupakan Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture. Metode ini membantu mengidentifikasi, spesifikasi, desain, dan implementasi suatu kegiatan perusahaan serta mendefinisikan makna dari model yang dituju. Sedangkan GRAIJIM itu merupakan metode dan mereferensikan tingkat perbedaan masing-masing komponen enterprise yang saling terhubung satu dan yang lainnya. Sedangkan GRAM atau General Enterprise Reference Architecture and Methodology merupakan dasar standar
International Enterprise Architecture Framework. Lalu ada TOGAF. TOGAF ini merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Metode ini berfokus pada bidang teknologi informasi. Lalu selanjutnya ada standar dari arsitektur sistem. Standarnya itu adalah salah satu fungsi yang paling penting dari enterprise arsitektur, yaitu bahwa ia menyediakan standar teknologi yang terkait di semua tingkat kerangka EA. EA harus menggambar pada standar industri, diterima internasional, nasional untuk mempromosikan penggunaan solusi komersial atau bukan hak kepemilikan dalam komponen EA itu sendiri, serta lebih mendukung beralih dari komponen bila diperlukan. Salah satu fungsi dari EA itu sendiri yaitu ada salah satu standar dari EA itu sendiri ada teknologi standar profile, yaitu salah satu fungsi yang paling penting dari EA. EA ini menyediakan standar teknologi yang berkaitan semua kerangka EA. EA harus menggambarkan pada standar industri diterima internasional dan nasional. Nah, teknologi dari standar profile ini adalah daftar dari layanan bisnis dan teknologi yang terorganisasi yang diterima perusahaan sebagai standar utama dan kedua. Sedangkan teknologi forecast yaitu mendukung dan berhubungan dengan profil standar teknologi Peramalan teknologi mendokumentasikan perubahan yang telah diperkirakan dalam berbagai standar yang dicatat dalam artikel itu sendiri. Lalu ada tools. Tools ini adalah alat arsitektur perusahaan EA untuk membantu organisasi menyelaraskan tujuan bisnis dengan tujuan dan infrastruktur IT. Alat-alat ini membantu mengelola perusahaan dan merencanakan peta jalan untuk transformasi digital. Mereka menawarkan kolaborasi, laporan, pengujian simulasi, dan banyak lagi untuk membantu organisasi menciptakan dan menerapkan model untuk proses bisnis, pengembangan, dan arsitektur IT yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada proses dari AI. Ini merupakan elemen terakhir yang terdapat pada arsitektur. Proses AI ini merupakan suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Proses pengidentifikasian aplikasi apa saja yang akan mengelola data dan menyediakan informasi untuk pihak manajemen terhadap fungsi bisnisnya. Dan itu semua merupakan elemen-elemen dari arsitektur sistem itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.